Juni akhir saya kena COVID. Tapi 1 minggu sebelumnya itu istri saya kena COVID lebih dulu. Setelah istri saya kena COVID, saya ikut tes PCR. Ternyata saya nggak kena COVID pada saat itu. Tapi 5 hari kemudian, saya merasa dulu ada ringan sebetulnya. Tapi anak istri saya suruh saya periksa. Saya sebetulnya nggak mau periksa, karena saya nggak merasakan apa-apa. Cuma flu biasa. Setelah saya periksa, keesokan harinya ternyata saya positif. Positif dengan hasilnya itu PCR-nya itu 16, berapa tuh yang tadi saya kirim ke Bu Susan, 16, berapa katanya virusnya banyak kalau segitu. Nah waktu itu saya tidak merasakan apa-apa, tapi sejak istri saya kena, saya minum hemohim setiap hari 3 kali 2, pagi siang sore, saya minum terus. Nah begitu saya kena, saya waktu itu tetap ada janji orang untuk ketemu. Saya ingat waktu itu saya periksa hari Selasa, hari Senin saya ketemu meeting, ternyata hari Senin itu Rabu jam 12. Ternyata jam 11:15 hasilnya keluar dan positif. Saya langsung batalkan meetingnya. Teman saya pada marah-marah waktu itu awalnya, karena saya kelihatan sehat dan saya batalkan mendadak. Saya bilang hasilnya saya kirim ke mereka. Mereka akhirnya tahu dan memakluminya. Mereka malah takut kalau saya datang. Nah, sejak itu saya pisah kamar akhirnya. Memang udah pisah kamar, tapi dipisah lebih jauh gitu loh. Nah, setelah itu saya tidak merasakan apa-apa gitu. Saya tidak merasakan flu-nya 2 hari udah sembuh. Saya tidak merasakan sesak napas, saya tidak merasakan ada sesuatu yang berubah. Makan juga biasa, badan juga nggak pegel-pegel, kata orang ada yang pegel-pegel atau dirasakan. Saya nggak merasakan apa-apa. Tapi walaupun saya sehat, rasanya nggak enak juga, karena saya terkurung kan. Terkurung. Sudah kira-kira 12 hari, istri saya udah lebih lama. Ternyata saya ikut sama istri saya cek PCR lagi yang kedua setelah kena COVID. Ternyata istri saya sudah negatif, saya masih positif setelah 12 hari. Tapi udah PCR-nya udah 30, hampir 29 lebih, hampir 30. Akhirnya saya isoman lagi, nambah lagi. Sebetulnya mungkin cukup 2-3 hari lagi, tapi saya nggak berani. Jadi 1 minggu lagi, 1 minggu kemudian baru saya tes lagi. Kenapa? Karena kalau 2-3 hari naiknya cuma sedikit, PCR pada saat itu ya lumayan masih. Enggak, sekarang udah lebih murah. Setelah 1 minggu dites udah negatif. Negatif, ya baru bisa bebas. Jadi saya sejak minum hemohim, mungkin itu pengaruhnya cukup besar. Kenapa? Teman-teman banyak yang telepon. Karena teman saya yang dulu sebangku di SMA, mungkin kalau yang di Jakarta tahu, mantan kepala sekolah di Penabur, yang inter, seumur dengan saya karena sebangku, 1 atau 2 minggu sebelumnya dia kena COVID dan meninggal. Kebetulan dia ada sakit, diabetes, sakit yang lain-lain, ada komorbid. Saya kebetulan sama istri nggak ada komorbid, jadi ya cukup sehat.
Gitu. Banyak yang telepon karena udah umur segini katanya, udah umur 65 tapi banyak juga yang nggak percaya. Saya bilang enggak, saya sehat. Saya bilang begitu. Akhirnya setelah sudah sehat, 1 minggu setelah itu baru saya berani muncul. Walaupun saya sudah dinyatakan, tetap saya nggak keluar bebas gitu. Artinya saya pilih-pilih 1-2 keluar tapi nggak kemana-mana. Setelah 1 minggu saya baru keluar lebih bebas gitu. Walaupun sebetulnya kata orang nggak apa-apa sih, cuman takutnya secara psikologis orang masih takut dekat saya, jadi saya 1 minggu, jadi total 1 bulan lah saya baru muncul gitu. 4 minggu atau 1 bulan saya baru muncul, lebih bebas kemana-mana gitu. Itu sih yang dari saya, mungkin pengaruh dari hemohim ya cukup. Kalau untuk imunitas tubuh saya kira cukup handal ya. Saya udah buktikan sendiri di tubuh saya, di tubuh istri saya, gitu. Dan mungkin selanjutnya bisa saya lanjut yang itu 1-2 bulan sebelumnya saya ketemu yang asma dan dia demam berdarah, Ibu Susan. Boleh Bapak. Halo. Recording stopped. Halo. Halo Bu Susan. Boleh Pak. Jadi kalau yang dari saya itu Recording in progress. Cuma segitu aja COVID-nya. Downline saya ada 2 yang sakit, satu sakit asma, satunya sakit demam berdarah. Yang asma ini dua-duanya kebetulan ini downline-nya Andi Natali. Mudah-mudahan Andi Natali hadir nih hari ini. Hadir. Oh, hadir. Makasih Andi. Hadir. Iya. Hadir. Harusnya Andi juga tahu nih. Jadi saya 1-2 bulan sebelum saya kena COVID, saya bertemu dengan teman istri saya dan suaminya, namanya Vivi. Ibu Vivi ini teman istri saya dan suaminya itu teman saya. Suaminya ya sepantar dengan saya, dia mantan kepala sekolah SMP di Penabur Kelapa Gading dan juga pengurus di Penabur Pusat di Tanjung Duren, Jakarta. Waktu itu kita habis jalan di Ancol bersama, ada 3 keluarga, dia salah satunya Bu Vivi. Setelah itu kita makan. Setelah makan Pak Thomas nama suaminya, mungkin kalau yang di Jakarta barangkali kenal, apalagi Andi itu pernah jadi muridnya. Dia cerita sama saya, si Pak Thomas ini, Pak Soeharto, katanya, saya ini paling males sebetulnya minum obat-obat kayak begini. Kenapa Pak? Tapi sekarang saya minum hemohim gitu. Anak saya juga Adit, saya minum. Kenapa Pak? Saya bilang. Itu istri saya ditunjuk ke depan ke istri. Itu sakit asmanya itu parah. Apalagi kalau lagi kambuh, parah sekali. Andi mungkin tahu loh. Kalau parah, waduh, katanya. Udah ke dokter, udah minum obat asma, bertahun-tahun nggak sembuh. Tapi ini minum hemohim, 1 hari 4. 1 hari 4 dia minum. Dia pengakuan dia 4. Selama berapa lama? Selama 6 bulan kira-kira. Setelah 6 bulan sembuh, dia minumnya sekarang 2. Masih minum 2. Cukup 2 dia. Cukup 2 saya bilang. 2. Sampai sekarang asma ini nggak pernah kambuh. Cuman sayang orangnya nggak mau disuruh bicara di sini gitu. Mungkin Andi tahu lah kenapa dia nggak mau, cuman dia mau pakai. Iya betul. Saja belinya. Betul, dia mau konsumen hemohim dulu. Ya, dia beli 2 gitu. Tapi 1 hari di rumahnya jadi 4 juga karena anaknya 1, suaminya 1 kan. 1 hari 4. Mungkin kalau dia disuruh lebih dari 2 lumayan berat juga itu. Nah itu yang sakit asma. Tunggu dulu Pak. Halo Bapak. Bapak. Recording stopped. Recording in progress. Ya? Recording stopped. Pak Suwanto. Ini recording start.
Enggak, Halo? Pak Suharto. Kalau boleh tanya. Halo Bu Susan? Halo Pak, dengar Recording suara in saya? progress. Dengar Ya. suara saya enggak, Pak? Ya, Pak, itu yang asma tadi, dengar. Pak, yang asma tadinya kan enggak mau percaya obat-obatan ya. Enggak mau percaya obat-obatan. Yang nggak percaya suaminya, Bu. Oh, suaminya. Akhirnya mau percaya. Pak Thomas, suaminya yang nggak percaya. Oh, tapi sekarang malah mau ya. Ya karena dilihat si istrinya itu sembuh, katanya. Dan dia minum sekarang. Oh, oke. Mau, sekarang rutin dia. Rutin. Anaknya juga mau rutin. Karena percaya itu, Pak ya. Iya. Ada kawan saya yang di Lampung juga begitu. Pak Yanto, Lampung. Pak Agus mungkin tahu. Ya. Agus Sarjito. Ya. Nah, dia juga udah lama, tapi bulan April apa ya? Udah lama, lebih lama dari saya. Satu keluarga kena. Dia nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit, karena penuh. Betul orang Lampung. Nah dia juga sama nih, cuma konsumsi aja, nggak mau masuk grup aja nggak mau, grup kita nih nggak mau. Pokoknya beli minum. Nah saya tanya, pertama anaknya kena, lalu dianya, lalu orang tuanya. Yang dia khawatirkan sebetulnya orang tuanya. Orang tuanya soalnya udah tua, dua-duanya. Dikasih, satu hari dia nggak kasih 6, dikasih 4. Cuy. Karena yang kena banyak. Kebetulan dia habis beli dari saya 4 box. Jadi stoknya dia cukup banyak. Begitu habis beli, nggak lama lagi dia kena. Penciuman saya hilang. 3 hari kemudian sembuh. 3 hari kemudian penciumannya sembuh balik lagi. Dan dia satu keluarga nggak ke rumah sakit. Itu 10 hari dia bilang. 10 hari sampai 2 minggu udah semuanya sembuh. Satu keluarga sembuh. Mestinya kalau kapan-kapan suruh bicara di sini langsung barangkali lebih bisa cerita sebetulnya. Iya. Kalau yang itu yang di Lampung. Kalau yang di Budiluhur, mantan dekan saya itu Pak Gundroto. Ini donanya Andi juga nih kalau yang Ya benar. di Budiluhur. Jadi kalau dia banyak cerita, kebetulan dia cuma waktu itu saya selalu nanya ke Pak Agus, Pak kalau kena demam berdarah berapa? Sekian katanya. Saya juga lupa. Pak Agus paling sering saya tanya ke Pak Agus Harjo. Saya tahu hari ini hadir apa enggak. Nah, lalu dia periksa ke rumah sakit, dikiranya COVID. Saya hadir. Oh hadir. Sorry Pak Agus. Dikiranya COVID. Jadi dia mau nggak mau dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit dicek ternyata demam berdarah. Lalu saya suruh minum 4 atau 6 saya juga lupa. Saya suruh minum, dia minum. Ternyata setelah 2 hari kemudian saya udah pulang Pak ke rumah, disuruh udah boleh pulang. Kenapa? HB saya udah boleh pulang, suruh di rumah aja. Lalu dia teruskan minum hemohin. Setelah 4 hari lebih baik lagi. Setelah 4 hari lebih baik. Sampai saat ini dia minum hemohin. Saya minum berapa Pak? 1 hari dia minum 2. Karena orangnya memang gemuk. Mungkin orangnya gemuk. Jadi berarti mungkin lebih dari 80 kilo. Lebih. 90 kali ada. Jadi dia minumnya 2. Saya kira itu. Sebetulnya teman-teman banyak yang bisa di Ibu Susan minta testimoni. Seperti Ibu Loli, mungkin Pak Agus tahu. Tadi dia juga sebetulnya disembuhkan diabetesnya cukup menolong gitu ya. Jadi kapan-kapan saya akan tunjukkan ke Ibu Susan kalau dia mau. Makasih, Saya kira sekian aja dari saya barangkali. Bu Susan. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Recording stop.